Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sabrina Utami dan rekan saya Novin Rahmalia. Di sini kami akan mengerjakan tugas proyek 3, yaitu menguji asumsi klasik data miniskripsi kami menggunakan IPUS dan Stata. Yang pertama, kita salin dulu data yang dari Excel, lalu akan kita pindahkan ke IPUS. Jadi yang pertama, karena kita datanya time series, kita menggunakan date regular frekuensi, lalu kita mulainya dari 2010 dan diakhiri dengan 2024, karena kita 15 tahun. Terus kita klik OK, data yang sebelumnya dihapus dulu, lalu kita klik Quick, empty group, lalu jangan lupa ini dikeatasin. Nah, terus kita paste data yang tadi udah kita copy. Selanjutnya kita proc, terus make equation, lalu konstantanya dipindahkan setelah Y, terus klik enter. Oke, nah ini adalah hasil regresi linear dari data miniskripsi kami. Jadi saya akan menginterpretasi data hasil regresi berikut ini. Yang pertama itu interceptnya dia kan 29,899579 dengan probabilitas 0,000. Artinya dia kurang dari 0,05. Berarti dia signifikan. Berarti dia positif dan signifikan. Terus kemudian dia X1-nya ini kan min 0,003 sekian, probabilitasnya juga kurang dari 0,05, berarti dia negatif dan signifikan. Artinya setiap kenaikan 1% dalam IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,003335 poin atau 0,33%. Nah, terus X2-nya ini kan dia negatif juga, tapi signifikan karena dia kurang dari 0,05. Artinya setiap kenaikan 1% dalam pengangguran justru mengurangi kemiskinan sebesar 0,001802. Ini berlawanan arah dari yang lazim, sehingga bisa jadi ada multikolineritas atau variabel pengaruh tidak mencerminkan unemployment yang menyebabkan kemiskinan secara langsung. Namun, koefisien ini masih signifikan karena kurang dari 0,05. Jadi nanti pada saat asumsi klasik oleh rekan saya akan dilakukan uji multikolineritas untuk pembuktian dan konfirmasi lebih lanjut. Kemudian statistik dan probabilitasnya semuanya koefisien signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5% karena dia p-value-nya lebih dari 0,05. Lalu dia F statistiknya dan probabilitas F statistiknya juga secara keseluruhan signifikan. Artinya X1 dan X2 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Lalu dia Darwin-Watson-nya kan 1,5. Nah, nilai DW ini menunjukkan bahwa modelnya itu masih aman dari autokorelasi karena berada cukup dekat dengan angka 2. Selanjutnya kita akan melakukan uji T. Jadi uji T itu rumusnya kan T sama dengan beta I dibagi SE buka kurung beta I. Jadi ini adalah hasil dari uji T-nya. Nah, ini rumusnya dan ini untuk X1 IPM dia tuh H0-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan HA-nya itu dia artinya berpengaruh signifikan terhadap Y. Begitu juga dengan X2-nya untuk variabel pengangguran itu sama dengan IPM H0A-nya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah koefisien dibagi dengan standar error. Ini hasilnya. Dan ini untuk pengangguran, ini hasilnya. Setelah itu kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabelnya itu adalah N min K. Jadi N-nya itu kan 15 tadi karena kita 15 tahun dan K-nya itu adalah 3 karena kita variabelnya itu variabel bebasnya 2 ditambah Y-nya jadi 3.
Jadi hasilnya 12. Jadi untuk alfa 0,6 dan df-nya 12 itu T-tabelnya sama dengan 2,179. Jadi interpretasinya adalah variabel IPM X1 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Kemudian variabel tingkat pengangguran juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena p-value-nya juga kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Artinya uji T uji F-nya itu signifikan juga. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, ini sebelumnya saya sudah meregresi data kami. Ini untuk data yang kami regresi. Kemudian pertama itu ada uji multikolinearitas. Pertama, kita view, terus ke residual diagnosis untuk multikolinearitas. Maksud saya koefisien diagnosis. Selanjutnya ke variance inflation factor. Ini adalah hasil untuk uji multikolinearitas. Kita beri nama dulu. Selanjutnya kita copy objek. Lanjut untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas sama ke view, tapi ke bagian residual diagnosis, bagian histogram atau normality test. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas. Kita kasih nama dulu. Sama seperti sebelumnya, kita copy objek. Setelah itu kita ke view juga, bagian residual. Ini selanjutnya ini adalah uji heteroskedastisitas, ke bagian heteroskedastisitas. Nah, kita menggunakan white, terus klik OK. Ini merupakan hasil untuk uji heteroskedastisitas. Kasih nama terlebih dahulu. Terakhir ada uji autokorelasi. Pertama sama aja, kita copy objek dulu. Nah, setelah itu kita ke view sama seperti tadi, ke residual diagnosis, ke bagian serial correlation. Ini. Nah, oke, setelah itu kita klik. Nah, ini merupakan autokorelasi untuk data kelompok kami. Kita lihat, kita dulu. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan interpretasinya. Uji multikolinearitas untuk VIF test. Di sini interpretasinya itu H0 tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen karena nilai FYF-nya itu kurang dari 10. Terus terdapat multikolinearitas antar variabel independen karena nilainya itu lebih besar kurang dari 10.
Hasil pengujiannya itu nilai FIF-nya itu untuk variabel IPM dan tingkat kemiskinan masing-masing kurang dari 10. Interpretasinya karena kurang dari 10, kedua variabel itu IPM sama tingkat kemiskinan itu, maka H0-nya itu diterima. Artinya itu tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Model regresi sudah memenuhi asumsi ini. Selanjutnya diuji normalitas. Untuk di Jarku-Beranya bisa dilihat probability-nya 0,4 sekian dan JB-nya 1,57 sekian. Untuk interpretasinya itu H0 itu data residual berdistribusi normal atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Untuk H1-nya itu data residual tidak berdistribusi normal atau p-value kurang dari 0,05. Hasil pengujiannya itu untuk nilai probability Jarku-Beranya itu 0,455, lebih besar dari 0,05 kan. Untuk interpretasinya sendiri itu karena p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya residual dari model regresi yang menghubungkan IPM dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka terdistribusi normal. Model memenuhi asumsi normalitas residual. Artinya untuk uji normalitas ini data kami lolos. Selanjutnya itu ada di uji chi-square-nya. Bisa dilihat di sini ada formula untuk Jarku-Beranya. Dengan N-nya jumlah observasi, kami menggunakan 15 tahun. Squeeze-nya itu ada minus 0,34 sekian. Untuk kurtosisnya juga ada 1,57 sekian. Terus untuk JB-nya itu mengikuti distribusi chi-square dengan 2DF. Bisa dilihat hasilnya itu interpretasinya karena p-value-nya itu sampai dengan 0,455976, itu artinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya residual berdistribusi normal dan model memenuhi asumsi normalitas. Ini untuk grafiknya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang telah saya estimate tadi. Bisa dilihat untuk interpretasinya sendiri itu H0 tidak terjadi heteroskedastisitas karena p-value lebih besar daripada 0,05, dan H1 itu terjadi heteroskedastisitas karena p-value kurang dari 0,05. Hasil pengujiannya itu untuk nilai probability of R-square-nya itu ada 0,4960, lebih besar daripada 0,05. Karena p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi antara IPM dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Varians residual sama atau homoskedastisitas, sehingga model sudah memenuhi asumsi ini. Selanjutnya yang terakhir ada uji autokorelasi menggunakan LM test. Bisa lihat ini yang sudah saya regresi. Untuk interpretasinya sendiri itu H0 tidak terjadi autokorelasi karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,5. Terjadi H1-nya terjadi autokorelasi karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Untuk nilai probability of R-square-nya itu ada dinilai 0,7225, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Untuk interpretasinya sendiri itu karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada residual model regresi antara IPM dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Model regresi memenuhi asumsi ini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk uji asumsi klasik menggunakan stata. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu datanya ke stata. Kita tekan file, terus import.
terus Excel spreadsheet, terus kita cari di sini datanya di browse. Nah, jangan lupa klik import first row as variable names, terus klik OK. Nah, karena kita datanya time series, kita itu mau ngasih tahu kalau data kita time series, caranya itu di comment tick set terus tahun yang ini kita klik, terus kita enter. Nah, ini startanya udah tahu kalau kita pakai data time series. Terus untuk masukin do filenya itu kita bisa copy dari Word. Nah, tadi saya sudah copy dari Word. Nah, ini adalah do filenya untuk memudahkan mengerjakan stata. Selanjutnya kita akan summarize di comment, summarize, terus kita klik ini kemiskinan, IPM, dan TPT. Nah, ini tuh muncul nama-nama variabelnya. Terus kemudian akan kita regresi, rumusnya itu regres kemiskinan, IPM, TPT. Bentar, nah ini adalah hasil dari regresi data mini skripsi kami. Lalu selanjutnya setelah diregresi kita akan menguji asumsi klasik uji normalitas. Yang pertama itu kita akan menggunakan skewness kurtosis test. Jadi rumusnya itu dengan predik resid, residual. Kita langsung masukin di comment predik resid, predik resid residual. Nah, lalu selanjutnya terus selanjutnya setelah di predik resid residual, terus kita gunakan SK test resid untuk melihat uji normalitas pada residualnya. Nah, ini adalah hasil dari skewness dan kurtosis test normality. Terus abis itu kita juga mau ngecek Jarque-Beranya. Nah, cara ngecek Jarque-Beranya itu menggunakan rumus. Pertama kita SSC install JB-nya dulu, terus predik resid, resid, baru kita JB resid. Jadi SSC install resid, terus predik. Nah, kalau merah ini berarti dia artinya udah keinstall. Terus predik resid, resid. Nah, ini residnya udah muncul di sini nih. Coba kita JB resid. Nah, ini adalah hasil dari Jarque-Bera untuk tes normality. Hasilnya itu lebih dari 0,05. Selanjutnya setelah uji normalitas kita akan menguji dengan uji multikolinaritas. Jadi multikolinaritas itu menggunakan PIF. Caranya kita regres ulang dulu, terus kita install PIF-nya. Kita regres ulang dulu, regres. Terus SSC install PIF. Nah, kalau merah gini berarti dia PIF-nya udah keinstall. Nah, terus
kita coba fit uncenter untuk melihat nilai PIF-nya. Oh, kita quietly regress dulu. Ini regress. Terus kita klik kemiskinan, IPM, dan TPT. Nah, terus baru kita fit center. Nah, ini kan PIF-nya gede-gede, berarti kan dia multikoliniaritasnya tinggi karena dia lebih dari 10 juga. Sekarang kita bakalan nyari cara untuk biar PIF-nya itu nggak lebih dari 10. Biar dia tuh nggak ada masalah multikoliniaritas. Jadi caranya itu kita klik orthog, terus generate, terus ditambahin O-nya gitu di setiap variabelnya. Nah, terus kalau udah di orthog, kemudian kita klik quietly regress lagi, tapi ditambah O lagi di depan tiap variabelnya tadi, karena kita kan udah klik orthog tadi. Terus kita enter. Oh. Kemiskinan gak usah dikasih O, berarti yang dikasih O itu cuman IPM dan IPT aja. Nah, terus kalau udah kayak gini, baru kita PIF uncenter lagi. Nah, ini sekarang PIF-nya udah 1, artinya dia kurang dari 10 kan. Berarti dia nggak ada masalah untuk multikoliniaritasnya. Selanjutnya, setelah uji multikoliniaritas, kita akan mencoba uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breus-Pagan. Jadi, kita akan meregres ulang datanya. Tarik kemiskinan, IPM, dan TPT. Lalu setelah kita regres ulang, kita klik Start Hetes di comment RHS. Nah, ini untuk uji Breus-Pagan. Karena dia lebih dari 0,05 berarti dia signifikan. Terus kita mau uji satu lagi, yaitu uji White. Nah, uji White ini rumusnya adalah stat im test, White. Nah, ini adalah uji White. Jadi dia lebih dari 0,05 juga, berarti dia signifikan. Selanjutnya, setelah uji heteroskedastisitas, kita akan menguji autokorelasinya. Jadi untuk menguji autokorelasinya, kita dulu regres lagi dari ketiga variabel sebelumnya. Kemudian setelah diregres, kita beritahu lagi kalau data kita itu adalah time series. Nah, kita masukin gain time sama dengan ini
Terus kita enter. Nah, ini berarti data kita itu kita akan set time series. Nah, karena dia udah tahu kalau data kita time series, sekarang kita klik DW start untuk mengetahui duat zone-nya. Nah, karena duat zone-nya lebih dari 0,05 berarti dia signifikan. Kemudian kita juga ingin mengetahui estat B Godfrey-nya, uji Bridge Godfrey dengan lag 2 tahun sebelumnya. Itu rumusnya adalah ini. Untuk salah. Ini untuk 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari 1 tahun sebelumnya juga bisa, tinggal ganti aja angka lagnya ini jadi angka 1. Terus kita enter. Salah. Kenapa ya? Start B good. Oke. Buat. Nah, ini kalau misalnya dia merah-merah gini berarti ada kesalahan dalam penulisannya ya. Nah, ini baru dia bisa. Jadi ini adalah estat B Godfrey-nya. Sekian penjelasan hasil regresi stata dari saya. Selanjutnya akan diinterpretasi oleh rekan saya, Novi. Baik, izin share screen ya, Li. Ulang. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan hasil regresi yang telah dilakukan oleh teman saya. Pertama, di bagian regresi linear. Di sini bisa dilihat untuk persamaan regresi linearnya itu ada Y sama dengan 29 sekian, min 0,3 sekian, min 0,18 untuk X2-nya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Y sendiri itu merupakan kemiskinan, sedangkan X1 itu adalah IPM, X2 itu adalah tingkat pengangguran terbuka. Untuk interpretasi per variabel, untuk interpretasi koefisiennya itu
Untuk C-nya itu ada 29,89579. Maksudnya itu, jika IPM dan TPT sama dengan 0, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 29, sekian. Namun, secara praktis, nilai ini hanya sebagai titik awal perhitungan, karena IPM dan TPT tidak mungkin 0. Selanjutnya ada variabel IPM. Itu ada di nilai min 0,33 sekian. Maksudnya itu maknanya setiap kenaikan 1 poin pada IPM dengan asumsi TPT-nya tetap akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,33 sekian. Artinya semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada variabel kedua yaitu TPT, itu nilainya ada minus 0,18 sekian. Nah, maksudnya setiap kenaikan 1 poin pada TPT dengan asumsi IPM-nya yang tetap akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,18 sekian. Nah, ini tuh agak tidak bisa karena secara teori kenaikan pengangguran biasanya meningkatkan kemiskinan, tetapi dalam data ini justru sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh variabel lain atau karakteristik data. Selanjutnya itu ada di uji T. Di variabel IPM-nya itu tadi udah saya sebutkan 0,33 sekian. Untuk T hitungnya itu ada min 6,08. Terus untuk interpretasinya sendiri itu nilai P untuk IPM itu ada 0,000 untuk probabilitasnya. Itu kan kurang dari 0,05. Artinya IPM berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien negatif menunjukkan bahwa kenaikan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada variabel TPT. Untuk X2-nya itu koefisiennya itu udah saya sebutkan sebelumnya, ada min 0,18 sekian. Untuk T hitungnya sendiri ada min 2,62. Untuk interpretasinya sendiri, untuk nilai probabilitas untuk TPT-nya itu ada 0,024. Ini kan artinya kurang dari 0,05. Artinya TPT juga berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien negatif menunjukkan bahwa kenaikan TPT akan menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk uji F bisa dilihat, untuk F hitungnya itu ada 24,89, probabilitasnya ada 0,001. Untuk interpretasinya sendiri, nilai probabilitas F-nya itu sebesar 0,001 tadi kan, itu kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, IPM dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kita masuk di uji asumsi klasik. Pertama itu ada normality test, uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas ini sendiri itu untuk menguji apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Untuk hasil sendiri itu ada p-value-nya 0,10000, itu artinya lebih dari 0,05. Untuk interpretasinya, karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Ini berarti salah satu asumsi klasik dalam regresi linier terpenuhi, yaitu uji normalitasnya. Distribusi normal residual penting untuk validasi pengujian hipotesis. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Di sini tujuan dari uji multikolinearitas sendiri itu menguji apakah terjadi korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Hasilnya sendiri itu FIF-nya itu kurang dari 10. Nah, karena nilai FIF-nya untuk keseluruhan variabel independen kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model ini. Artinya, variabel-variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara kuat, sehingga model regresi dapat dipercaya. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Untuk tujuannya sendiri itu menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada berbagai nilai prediktor. Untuk hasilnya itu p-value-nya itu ada 0,4960 yang artinya lebih besar dari 0,05. Karena nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini berarti sebaran galat atau error
adalah konstan atau homogen, yang merupakan asumsi penting agar koefisien regresi tetap efisien. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Tujuan tersendiri untuk uji autokorelasi ini menguji apakah terdapat korelasi residual galat dalam model regresi, khususnya pada data runtut waktu tertentu. Untuk hasilnya itu p-value-nya itu 0,7225, itu dimana lebih besar daripada 0,05. Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data. Ini menunjukkan bahwa galat bersifat acak dan tidak saling berkaitan, sehingga model valid digunakan untuk inferensi. Sekian penjelasan IQIUS dan Stata dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.